Bismillahirrahmanirrahim. Bab fil adza di dalam kotoran atau najis maksudnya, yusibu yang mengenai adaila pada rumbi pakaian. Kalau perempuan itu kan biasanya pakaian bawahnya itu suka ada lebihan yang nyeret begitu. Kalau istilah yang kami terima dari beliau namanya rumbi begitu. Karena perempuan itu kan semua aurat nih. Yang bukan aurat hanya telapak tangan dan wajah. Biar kaki nggak kelihatan, maka di dalam memakai pakaiannya itu kadang-kadang sampai nyeret. Rumbinya itu kadang-kadang ngenai tanah. Hadatsana Abdullah ibni Maslamah an Malikin an Muhammad ibni Umaroh an Amr ibni Hazmin an Muhammad ibni Ibrahim an Umi Waladin li Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf annaha sesungguhnya Umi Walad salat bertanya. Siapa Ummu Walad? Umma Salamah pada Umi Salamah, zaujan Nabi, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat maka berkata siapa Umi Walad, ini sesungguhnya aku imro'atun perempuan utilu yang memanjangkan aku daili pada pakaian bawahku, atau ya tadi rombi, wa amsi dan berjalan aku fil makani di dalam tempat al-qadiri yang kotor, maksudnya najis. Faqalat maka berkata siapa Ummu Salamah. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yutahhiruhu mensucikan pada pakaian opo ma apa-apa ba'duhu setelahnya najis, setelahnya tempat yang najis tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, Ummu Walad datang kepada Umi Salamah. Umi Salamah itu salah satu istri Nabi. Kemudian Ummu Walad bertanya kepada Umi Salamah, gimana Ibu Umi Salamah, kami ini kan perempuan yang memanjangkan kain bawahnya. Jadi kain bawahnya itu atau itu sampai bawah dan kan menyeret ke tanah. Sehingga ketika kami berjalan, mungkin saja kami melewati tempat yang najis. Terus bagaimana Ibu Umi Salamah? Kemudian Umi Salamah mengatakan, Nabi bersabda, sesungguhnya tanah yang berikutnya itu kan nggak mesti najis semua kan. Tanah yang berikutnya itu akan mensucikan pada pakaian yang kena najis tadi. Namun perlu dicatat ya, karena kalau di Arab sana itu kan tanahnya itu kan tanah pasir yang kering, sehingga ya umpamanya kena keseret itu hanya berdebu saja.
Beda dengan tanah di Indonesia ini kan tanahnya tanah lempung, tanah lengket, dan tanahnya basah, sehingga kalau kena najis ya harus dicuci. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena memang keadaan di Arab itu kan pasirnya ya pasir kering, dan juga pasir bukan tanah ya. Namun umpama tadi yang terjadi kalau perempuan terus di sini terutamanya menyeret pakaiannya di tanah, mungkin kena najis, kemudian selama memang tanahnya itu kering juga sudah mensucikan. Karena apa? Tanah yang berikutnya akan mensucikan ujung pakaian yang kena najis sakin. Ya, seperti dalil di atas, fa inna turab lahu tahurun, maka sesungguhnya tanah itu mensucikan. Maka kalau kita dalam keadaan darurat, maka ketika kita tayamum pun juga menggunakan debu atau menggunakan tanah. Babun bab anna sesungguhnya baula ma kencingnya apa-apa, maksudnya hewan, yuk kalau yang dimakan apa hewan, opolah muhu dagingnya, warau sahu kotorannya, ikut tohirun suci. Bab kencingnya hewan yang dagingnya halal dimakan, maka kotorannya suci. Umpamanya kencing unta, kencing kambing, kencing sapi, atau ya celetongnya ya tidak najis, ya kotor saja. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Hamad ibni Zaidin an Ayyub an Abi Kilabah an Anas ibni Malikin qala berkata Anas, qadima datang siapa unasun beberapa manusia min uklin dari suku Uklin au Urainah atau suku Urainah, wajah tawau maka demam mereka al-Madinata di Madinah, fa amarohum maka memerintah pada mereka siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilikohin dengan unta perahan, ayas arobu untuk minum mereka min abwaliha dari air kencingnya unta, wa albaniha dan susunya unta. Al hadis rawahu Bukhari, maksudnya masih ceritanya panjang. Bapak Ibu yang kami hormati, cerita dari Anas bin Malik. Saat itu ada suku Ukel dan suku Urainah datang ke Madinah. Ya, tujuannya sih sebenarnya ingin masuk Islam. Namun begitu sampai di Madinah, karena panasnya Madinah, mereka nggak kuat, sehingga badan mereka demam. Akhirnya Nabi memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi unta sabilillah. Kemudian untuk memerah susu unta dicampur dengan
air kencingnya sebagai obat. Kalau dalam ceritanya itu benar, mereka akhirnya mendatangi penggembalaan unta sabilillah yang saat itu digembala oleh orang iman, ya, karena dilaporkan oleh Nabi bahwa dia suruh minum, ya dipersilahkan. Namun ceritanya itu karena mungkin penggembala itu sendiri, wah dia ini peluang ini. Akhirnya apa? Penggembala setelah mereka sembuh dari demamnya karena minum air kencing dan susu unta tadi, terus terbersit keinginan jahatnya. Wah, dia ingin merampok unta itu. Ya, akhirnya apa? Unta itu dirampok dan penggembala untanya dianiaya. Dalam kisah itu kan akhirnya Nabi menyuruh mencari pelakunya untuk dikisos. Bahkan ya penggembala kan sampai mati, bahkan sampai dipantek matanya. Bahkan kemudian ketika ditangkap Nabi ingin, namun Nabi kemudian dilarang oleh Allah itu. Maka dalam Al-Quran itu ada itu dijelaskan tentang peristiwa ini. Namun yang kita ambil dari kisah ini bahwa hewan yang dagingnya halal maka kotorannya tidak najis. Kotorannya itu ya apakah kencing, apakah tretongnya, ini ya nggak najis. Ya kotor begitu saja. Jadi kotor tidak mesti najis, bersih ya tidak mesti suci. Jadi memang dua hal ini, dan memang idealnya ya bersih ya suci. Baiknya begitu. Namun kadang-kadang ada kotor tapi suci. Ada kadang-kadang itu bersih tapi nggak suci. Maka ya cara menyikapinya yang paling baik ya bersih dan suci.